Halo sahabat sekelas, kita jumpa lagi di program Naik Kelas. Sahabat sekelas, ya, pernahkah kita mendengar bahwa lingkungan itu menentukan kesuksesan kita? Kita ingin menjadi apa, kita harus berada di lingkungan seperti apa. Ini sama seperti satu idiom bahasa Cina yang mengatakan bahwa Jin zhu ze shi, jin mo ze hei. Itu artinya apa? Dekat dengan tinta merah akan berwarna merah, dekat dengan tinta hitam akan berwarna hitam. Ya. Jadi kita akan bercerita, ya maksudnya itu apa? Ya, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, di subscribe channel Sahabat Sekelas, ya, klik tombol loncengnya, klik sharing dan like-nya. Ayo saya tunggu. Baik Sahabat Sekelas, kali ini saya akan bercerita tentang satu judul yaitu Mengmu. Sanqian itu artinya adalah ibu Mengzi itu pindah rumah 3 kali. Mengzi itu siapa? Mengzi itu adalah Mencius merupakan salah satu filsuf Cina yang amat diperhitungkan. Jadi dia salah satu filsuf Cina yang sangat diperhitungkan di zamannya ya. Dan Mengzi ini itu waktu kecil itu dia pintar sekali dan suka bermain. Ya. Lalu waktu kecil pertama kali itu dia tuh bersama ibunya tuh tinggal di satu pemukiman dekat kuburan. Ya. Dekat kuburan dan dia kalau tiap hari keluar main itu dia akan melihat orang berduka, lalu melihat ritual perkabungan, ya. Dan dia belajar, lalu sama teman-temannya tuh dia belajar gimana cara nguburin orang, ya ritualnya seperti apa, pulang nanti cerita sama ibunya. Dan ibunya tuh ngerasa nggak bener ini, kalau anakku kayak gini di kuburan, dekat kuburan gitu kita tinggalnya. Lalu anakku belajarnya cuma kayak gini, cara nguburin ini nggak ada masa depan. Jadi ibunya memutuskan untuk pindah ke kota, ya pindah ke kota, pindah tempat yang lebih ramai, ya agar mungkin dia bisa ketemu banyak orang dan ujungnya dia bisa belajar lebih baik lagi. Dan dia putuskan pindah ke pasar di kota. Waktu dia pindah pasar di kota, ya Mengzi ini tuh anaknya tuh Mencius ini anaknya tuh sangat pintar sekali dan sangat friendly. Jadi dia suka sosial ya. Jadi dia suka keluar main dan dia lihat gitu kan, lalu lihat kondisi pasar, jual belinya seperti apa, ya tawar menawar, dan dia langsung belajar. Dia bisa tuh belajar cara menjual, tawar menawar seperti apa gitu kan, komunikasi di pasar seperti apa. Dan waktu Mencius cerita sama ibunya ngerasa nggak bener nih, karena kondisi pasar itu kan beragam orang-orangnya, dan kalau sudah gede Menciusnya bisa jadi apa kalau misalnya berada di kondisi pasar kayak gitu. Ujung-ujungnya ibunya memutuskan untuk pindah lagi rumah, ya dia pindahnya tadi kali dia mikir keras, ujungnya dapat ide, pindah rumah di dekat sekolah. Ya, jadi dia pindah rumah di dekat sekolah, ya lo tiap kali itu Mencius itu waktu kecil suka lari ke lapangan sekolah, dia main di lapangan sekolah sama teman-teman lapangan sekolah sana, ya. Dan kebetulan sana tuh kondisi lingkungan itu semuanya tuh suka belajar, ada gurunya ngajarin belajar dan dia suka ngintip di luar jendela. Ngintip luar jendela, oh orang belajar seperti ini ya, oh seru ya, oh belajar seperti ini ya. Dan ujungnya dia ikut belajar dan ujung-ujungnya dia pulang, dia minta izin sama orang tuanya ibunya untuk mau sekolah. Yang mau sekolah ujung ibunya izinkan dan dia sekolah dengan sangat rajin dan akhirnya dia waktu dewasa bisa menjadi Mencius yang merupakan filsuf Cina yang sangat terkenal sekali dan sangat hebat sekali. Ya.
Itu cerita Mamu Sanchen-nya ya. Jadi di sini kita akan ambil satu konklusi cerita bahwa kita mau jadi seperti apa, itu lingkungan sangat mempengaruhi kita. Ya. Kalau misalnya di lingkungan sekitar kita itu adalah semuanya perokok, ya, kemungkinan 90% itu kita juga akan menjadi perokok. Ya. Dan 100% kita pasti jadi perokok pasif. Ya. Ya. Lalu kalau misalnya lingkungan kita tuh adalah lingkungan pemalas, ya kita juga bisa terpengaruh menjadi orang yang pemalas. Ya. Kalau misalnya lingkungan kita tuh ada pengeluh, ya kita juga bisa terpengaruh menjadi orang yang ngeluh, nggak pernah bersyukur. Ya, tapi kalau misalnya lingkungan itu ada lingkungan yang taat beragama, ya pasti kita juga bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya. Atau misalnya lingkungan kita adalah pekerja keras, ya kita pasti juga akan terpengaruh menjadi orang yang pekerja keras. Ya. Walaupun ya ada yang mengajarkan bahwa berteman itu bertemanlah ke semuanya, jangan pilih-pilih teman. Ya, itu ajaran itu tidak salah. Cuman kita mau ngumpul sama siapa, dekat sama siapa, itu pilihan kita. Jadi pesanku adalah bijaklah dalam memilih, pikirkanlah secara matang, kita mau seperti apa, pilihlah yang terbaik lingkungan kita. Itu adalah pilihan kita. Ya. Kalau misalnya hari ini kita mau jadi orang sukses, berkumpullah dengan orang-orang yang sedang berjuang untuk sukses. Berkumpullah dengan orang-orang yang sukses atau yang memiliki pengaruh positif untuk kita untuk menjadi sukses. Ya, jangan kita berkumpul sama orang-orang yang pemalas. Ya, cuman taunya ngeluh, nggak mau kerja. Ya lama-lama kita ketarik ke sana. Gitu. Baik, sahabat sekelas, itu pesan saya dari cerita tadi. Ya, semoga cerita kali ini, pesan kali ini juga menjadi satu poin motivasi untuk kita untuk bisa lebih baik lagi, dan harapan saya tetap kita bisa semakin naik kelas. Ya, baik. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe channel Sahabat Sekelas, klik like, klik tombol lonceng agar bisa dapat berita terupdate dari kita ya, dan klik sharing agar bukan hanya kita yang termotivasi tapi teman-teman kita yang kita cintai, yang kita sayangi juga ikut termotivasi. Terima kasih, salam naik kelas, sampai jumpa.